Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum sahabat Sukawedi. Perkenalkan, nama saya Gondo. Saya berasal dari Majalengka, tepatnya di desa Bongaswetan. Saya mau menceritakan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di desa tetangga. Dulunya kita satu desa, sekitar tahun 80-an. Terus terjadi pemekaran. Satu desa itu jadi dua desa. Sebelah timur dan sebelah barat. Kebetulan saya tinggal di sebelah barat dan tempat kejadian ini di sebelah timur. Sebut saja bidan Ika. Pada tahun 80-an, profesi seorang bidan itu sangat jarang karena biaya pendidikan untuk menjadi seorang bidan itu cukup mahal. Cuma orang-orang yang mampu dan kaya saja yang bisa sekolah kebidanan. Jadi pada tahun 80-an, seorang bidan itu bisa dibilang profesi yang cukup langka di tempat kami. Bidan Ika ini mempunyai tempat praktek di rumahnya. Biasanya dari pagi sampai sore di luar tempat beliau kerja. Kalau di beliau kerja biasanya sore hari sampai malam. Kalau beliau tidak kerja atau di hari libur bisa dibilang 24 jam. Ketika itu bidan Ika tepat di hari libur beliau kerja, jadi beliau membuka prakteknya dari pagi sampai malam. Mulai dari pagi beliau banyak menangani beberapa pasien sampai ketika sore hari pasien sudah bisa dibilang sudah selesai semua. Beliau pun istirahat. Habis sholat maghrib, sholat isya, beliau pun langsung beranjak tidur. Ketika tiba jam 9 malam, tiba-tiba pintu rumah beliau ada yang mengetuk. Beliau pun bergegas menuju ruang depan atau ruang tamu untuk membukakan pintu dan ingin tahu siapa yang mengetuk pintu. Ketika membuka pintu, di sana ada seorang perempuan muda kalau tidak salah. Terjadilah pembicaraan dan percakapan antara bidan Ika dan seorang tamu tersebut. Bidan Ika pun bertanya sama tamu tersebut, ada apa dan perlu apa. Si tamu itu pun menjawab, ia meminta tolong sama bidan Ika bahwa salah satu keluarganya lagi sakit parah dan tidak bisa dibawa ke sini. Dia meminta dan memohon bidan Ika untuk berkunjung dan memeriksa keluarganya ini di rumah.
Tanpa pikir panjang, bidan Ika pun langsung menuju rumah pasien tersebut. Setelah sampai, dan kebetulan beliau bareng sama keluarga pasien tersebut untuk menuju rumah pasien. Bidan Ika pun masuk ke dalam rumah. Beliau duduk dan bertanya, "Di mana pasien?" Kata si perempuan tersebut, "Pasien ada di kamar." Dan bidan Ika pun langsung dipersilakan untuk masuk ke kamar. Dan ketika bidan Ika masuk ke kamar, si perempuan tersebut pun langsung menuju ke dapur. Bidan Ika pun langsung masuk ke kamar, melihat kondisi pasien, mengecek, mengontrol, dan memeriksa. Dan ketika bidan Ika mau menyuntik, bisa dibilang salah satu tubuh pasien, sebut saja di sini pantat lah, bisa dibilang seperti itu. Bidan Ika pun langsung menyiapkan jarum suntik, obat cair dan sebagainya untuk menyuntik pasien tersebut. Ketika mau disuntikan, tiba-tiba jarum ketika menyentuh kulit pun patah. Di situ bidan Ika masih berpositif thinking, mungkin jarumnya atau ujung jarumnya jelek atau gimana. Setelah itu bidan Ika pun langsung mengambil jarum yang baru dan segera menyuntikkan ke tubuh pasien tersebut. Di suntikan yang kedua, itu pun hal yang sama terjadi lagi dan patah lagi. Di situ bidan Ika pun langsung merasa heran. Ini apa yang terjadi? Dia menaruh curiga, mungkin apakah bapak ini punya ilmu kekebalan atau apa. Dan beliau pun, bidan Ika ini langsung mengambil lagi jarum suntik yang baru. Tapi sebelum disuntikan, bidan Ika pun langsung berdoa dulu dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika jarum mau disuntikan, tiba-tiba suasana yang tadinya rumah, yang tadinya bidan Ika ada di dalam kamar, semuanya berubah. Dan yang beliau suntik ternyata adalah sebuah batu nisan. Dan rumah itu ternyata sebuah pekuburan umum yang jarak dari rumah bidan Ika itu sekitar 500 meter. Sontak di situ bidan Ika pun lari ketakutan. Dia lari sampai rumah. Ketika sampai rumah, dia pun langsung masuk kamar, mengunci pintu dan sebagainya. Dan sampai saat ini pun bidan Ika tidak mau dipanggil ke rumah jika lewat jam 9 malam. Terima kasih sahabat Sukawedi. Begitulah cerita yang pernah terjadi di tempat kami. Semoga jadi pelajaran buat kita semua. Semoga saya bisa bawakan cerita yang lebih seru lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.